Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap Allah serta menghadap Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan malam kali ini dalam keadaan diguyur hujan dibarengi dengan doa kita semua, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadikan keberkahan, memberikan manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimahullah, kalau lihat rentetan dari surat Al-Fatihah kemarin, basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Maka ketika kita sudah mampu bisa merasakan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu yang menjadi pendorong kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salah satu di antara cara untuk mensyukuri nikmat adalah dengan ucapan hamdalah. Maka di ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Semakin banyak kita merasakan kenikmatan Allah, sadar bahwa itu adalah nikmat bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, maka semakin besar pula kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah, kalau kita lihat segala puji, kenapa Pak terjemahnya segala puji? Kalau masjidun, masjid, al-masjidu, segala masjid tidak. Kenapa alhamdulillah? Para ulama menafsirkan, memberikan terjemah segala puji. Kenapa beda? Nah, di sini enaknya belajar bahasa Arab. Salah satu fungsi dari alif lam, alhamdulillah, itu lil istighraq, artinya mencakup keseluruhan. Istighraq itu berasal dari kata gharqun. Kalau gharqun itu tenggelam. Pernah lihat orang tenggelam? Orang tenggelam itu berarti seluruh tubuhnya tenggelam, kan gitu, di dalam air, itu namanya tenggelam. Seluruh. Maka begitu pun seluruh pujian itu bagi Allah. Maka ketika ada orang yang memuji kita, bagaimana? Kembalikan pujian itu kepada Allah. Bapak anaknya ganteng banget kan? Gimana jawabannya? Alhamdulillah, kan gitu. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Jawaban kita biasanya siapa dulu bapaknya? Siapa dulu bapaknya? Kalau ganteng Pak, coba kalau jelek gimana? Berani nggak jawab siapa dulu bapaknya? Tahu nih gitu. Tahu nih dulu siapa nih gitu. Gak diaku Pak kalau anaknya jelek kan gitu. Lu ibu anaknya cantik kan gitu. Siapa dulu dong? Ibunya. Ketika anaknya nggak cantik, wah ini mah dulu neneknya kan gitu. Nyalahin ke nenek kan gitu ya. Maka segala pujian itu kembalikan kepada Allah. Kita dipuji ya.
Bapak pintar, alhamdulillah. Maka setiap apapun yang kita dapatkan pujian dari orang, maka kembalikan kepada Allah. Kalau memuji orang boleh, boleh. Tetapi jangan sampai kita ingin menjadi orang yang dipuji, tetapi jadilah orang yang terpuji. Jadilah orang yang terpuji, jangan menjadi orang yang ingin dipuji. Nah, kemudian segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Rabb, Tuhan semesta alam. Kadang terjemah Rabbi kita sebagai Tuhan, terjemahnya. Padahal kalau kita gali makna Rabb begitu luas sekali. Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, sebagai pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, itu termasuk bagian dari kata Rabb. Luas semuanya. Maka dengan Alhamdulillahirabbil alamin, kita menyadari betul kita sebagai hamba Allah yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba gali beberapa ayat yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang pertama tentu di surat Al-Fatihah ayat yang kedua sebagai intisari Al-Quran. Maka intisari Al-Quran kembali kepada surat Al-Fatihah. Di surat Al-An'am ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit-langit. Samawat bentuknya jamak, berarti langit itu banyak. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan sab'an samawat, 7 langit. Langit yang kita lihat langit ke berapa? Langit ke berapa? Langit ke-1 kan gitu. Langit ke-1 saja belum pernah kita naiki, belum kita terobos kan gitu. Kenapa naik ke langit? Paling naik ke langit rumah-rumah kan gitu ya. Langit-langit rumah ketika bocoran kan gitu. Tapi kalau menembus langit yang pertama belum kan gitu. Itu baru satu Pak. Padahal ada 7. Kalau kita lihat ke langit, ada tiangnya Pak? Ada tiangnya? Di mana tiangnya Pak? Nggak akan ketemu Pak. Langit coba cari di mana tiangnya. Nggak ada tiangnya, tetapi kita merasa nyaman, merasa tenang, berada di bawah langit. Bayangkan kalau kita berada di rumah yang tidak ada, katakan ada tiangnya, di rumah nggak ada tiangnya, tetapi atapnya itu, tiangnya itu sudah reot Pak. Mau runtuh Pak. Kira-kira pernah nggak kalau kita tinggal di rumah tersebut? Tidak, takut kan? Tiba, padahal ada tiangnya. Nah, tiangnya reot. Ini tiangnya kagak ada Pak. Tetapi kita merasa tenang, tidak takut ketimpukan, tidak takut ujung-ujung langitnya runtuh kan? Itu sangat luar biasa. Allah menciptakan langit tanpa ada tiangnya. Itulah membuat diri kita bersyukur. Alhamdulillah, yang menciptakan langit itu Allah. Coba yang menciptakannya manusia, yang membuatnya manusia, gak akan mungkin bisa kan ini. Itu melihat langit satu saja luar biasa kuasanya Allah, apalagi langit-langit yang berikutnya. Wal ardo, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bumi.
Kalau kita belajar sekolah SD, pelajaran IPA, kalau tidak salah, bumi itu berputar. Bumi itu berputar. Tetapi kita tidak merasakan putaran itu. Tidak pusing kan itu. Kalau bapak naik koin diputar, pak diputar-putar, gimana rasanya? Pusing kan gitu. Bumi berputar, tapi kita tidak merasakan pusing. Itu luar biasa. Allah menciptakan bumi gratis loh, gratis. Ada yang bayar? Bayarnya ke pajak kan gitu ya, pajak bumi dan bangunan. Kita bayar pajak bumi dan bangunan, ternyata pajaknya masalah tuh kita. Bayangkan Pak, Bapak punya rumah, kemudian rumah itu ditempati oleh orang, katakanlah dikontrakin, kontrakin sebulan, katakanlah berapa sih? 1 juta. Orang yang kontrak itu tolak bayarnya, Bang. Gimana reaksi kita? Tagih gitu. Bang, telat nih, harus bayar 1 bulan telat. Telatnya 2 bulan gimana, Bang? Usir. Telat 2 bulan langsung usir kan gitu. Kalau itu tidak bayar. Nah, kita kan berapa tahun kita berada di bumi? Pernah bayar Pak? Kalau Pak, bukan digratiskan Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Coba kalau bayar Pak kan itu. Waja'al dhulumat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-dhulumat, kegelapan. Ketika malam gelap, kalau gelap enaknya tidur. Maka sunnah Nabi ketika tidur itu apa? Lampu dimatikan, gelap, tenang kan itu, nyaman. Dengan gelap, Allah menciptakan gelap malam untuk istirahat, Mas. Untuk beristirahat, untuk tidur dengan nyaman. Jangankan malam kita mana gitu, siang pun tidur kan gitu ya. Malam luar biasa, mensyukuri nikmat enaknya tidur. Gelap. Coba bayangkan Pak, kalau dunia ini gelap selamanya Pak, tanpa terang Pak, kira-kira apa yang terjadi? Hidup terus. Insya Allah ya. Hidup terus. Apa yang terjadi? Bumi, konon katanya kata para ahli pasti dingin dan membeku. Seandainya kalau gelap terus, malam terus, gak dikasih siang, lembab kan gitu, dingin, apalagi dikasih hujan kan gitu. Enak untuk beristirahat waktu malam. Nikmat Pak? Nikmat. Alhamdulillah. Maka pantas ketika kita bangun tidur banyak Bapak. Alhamdulillah adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, ternyata tidur itu nikmat. Bahkan ada orang yang ingin tidur, gak bisa tidur, itu penyakitnya apa namanya? Insomnia. Susah tidur. Dia harus minum obat tidur, saking pinginnya tidur. Kita alhamdulillah gak usah pakai obat. Kadang masuk ibadah Jumat pun tidur kan itu. Gak perlu pakai obat. Konon katanya Pak ada kisah entah fiktif ataupun fakta, kalau alam ada kisah orang muslim Pak susah tidur, insomnia berat. Datang ke dokter muslim, dikasih obat buat diminum dari dosis yang rendah sampai dosis yang tinggi. Gak mempan-mempan Pak, gak mempan-mempan, itu gak bisa tidur. Saking ingin tidurnya, ada cara lain gak? Maka karena dokter yang muslim Pak, gampang, kamu bersyahadat dulu, ntar ikut sholat Jumat. Karena saking ingin tidur Pak,
bersyahadat masuk Islam. Tiba waktu sholat Jumat masuk masjid, ternyata betul Pak, imam naik mimbar dianya tidur. Nah, itu luar biasa ya. Nah, kalau semuanya gelap kan, ya, kata para ahli bumi ini akan membeku. Kemudian wanura, Allah pun menjadikan cahaya dengan adanya matahari. Di waktu siang kita bisa beraktivitas, bekerja dengan matahari itu. Bahkan hari ini ada tenaga yang dihasilkan dari cahaya matahari, diserap tuh cahaya mataharinya jadi apa, tenaga surya gitu. Itu luar biasa tuh. Allah menciptakan matahari untuk kita. Kemarin yang COVID gitu, masih ingat Pak, harus berjemur. Bisa nggak berjemur kalau nggak ada mataharinya Pak? Gitu. Berjemur malam hari Pak, berjemur bukan kan gitu. Maka ketika COVID kemarin berjemur di bawah terik matahari, alhamdulillah itu kan ada matahari. Gitu. Nah, maka ini yang mendorong kita, ternyata begitu luar biasa nikmat. Bapak di rumah pakai lampu kan? Di rumah pakai lampu. Kalau lampu harus ada listriknya. Bayar listrik Pak? Bayar. Sebulan ada yang 200, 300 dan selainnya kan gitu. Untuk menyalakan listrik harus bayar. Ditagih oleh PLN ya, sebulan sekali. Kalau 1 bulan nggak bayar gimana Pak? Aku cabut Pak. Ada misalnya surat SP kan gitu ya. Surat peringatan, masih nggak bayar cabut Pak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa ratus tahun itu matahari gak ada yang bayar kan di sini Pak? Ya? Pernah nggak cahaya materinya Allah cabut kan gitu? Wah ini manusia nggak pada bayar nih, cabut aja gitu. Enggak kan gitu. Nah itu luar biasa tuh. Ternyata mendorong kita untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillah. Dan cahaya matahari gratis Pak. Tapi cahaya listrik karena butuh cahaya lampu, karena butuh listrik harus bayar. Baikan siapa Pak? PLN sama Allah Pak. Baikan siapa? Baikan Allah gitu. Nah, bersyukur ternyata luar biasa. Allah memberikan kenikmatan dengan adanya matahari. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Orang-orang kafir ini mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah, sehingga mereka mempersekutukan Allah. Maka orang yang mempersekutukan Allah pada hakikatnya orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang mensekutukan Allah itu orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian di Quran surat Al-An'am ayat 45. Kalau bacanya nanti di ayat 42-nya, 42, 43, 44, 45. Runtutannya. Ujungnya faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka bagaimana rasa aman, damai, tentram itu yang mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita lihat dengan saudara-saudara kita yang lain yang masih didolimi, yang masih dipersekusi, ada yang harus dibantai, dibunuh dan lain sebagainya, dicaci, dimaki, dihina dan lain sebagainya. Nah, ketika mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, sudahkah menjadi modal kita untuk bersyukur kepada Allah? Ngaji tenang, alhamdulillah kan gitu. Bisa tenang ngaji. Yang lain jangankan mau ngaji, mau sholat pun dan tegang kan gitu.
di belakang bawa senjata, tiba-tiba ditembak dan lain sebagainya. Maka ketika kita terhindar dari orang-orang yang zalim, kita akan aman. Dengan aman itulah kita betul-betul mencurahkan rasa syukur kita. Coba bayangkan Pak, di misalkan wilayah ini banyak premannya Pak, banyak begalnya Pak, banyak rampoknya. Kira-kira tenang nggak Pak? Takut kan gitu ya, rasa cemas, tidur nggak akan nyenyak ya. Tapi ketika orang-orang zalim ini nggak ada rampoknya, nggak ada begalnya, nggak ada premannya, nyaman. Maka ketika orang-orang yang zalim ini masih ada, ya biasanya kita tidak merasa aman. Nah, kemudian di Quran surat Al-A'raf ayat 43. Di Quran surat Al-A'raf ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Dan kami cabut dendam yang berada di dalam dada mereka. Ini bagaimana keadaan penduduk surga itu tanpa ada rasa dendam di hati mereka. Maka ketenangan hati, kesucian hati itu merupakan bagian dari kenikmatan kepada Allah. Kira-kira Pak, orang yang punya dendam Pak, hatinya tenang atau gelisah Pak? Gelisah terus, bagaimana dia membalas dendamnya, mengatur rencana A, B, C dan lain sebagainya untuk mencelakakan orang yang kita tidak sukai. Orang yang ternyata yang tidak disukainya masih hidupnya tenang bahagia, hatinya kan panas kan gitu. Dendam. Saingannya beli motor baru kan gitu, waduh tidak panas dingin. Musuhnya beli mobil baru gimana? Wah seteru kan gitu. Musuhnya beli rumah baru, dia masuk rumah sakit kan gitu. Parah lah gitu ya. Maka orang-orang yang nanti masuk surga hatinya tanpa ada dendam. Nikmat bah kalau hati ini bersih. Kalau hati ini bersih, maka akan lebih mudah kita bersyukur kepada Allah. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, ketika sudah masuk surga, nah kita mengucapkan alhamdulillah. Maka sebelum kita masuk surga Pak, biasakan dulu sejak hari ini di dunia kita sering mengucapkan alhamdulillah. Ini kan biasakan supaya menjadi mental kita, mental penduduk surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi hadana li hada, yang telah memberikan petunjuk kepada kami sehingga sampai ke surga ini. Kita bisa ke surga karena petunjuk dari Allah. Kalau bukan petunjuk dari Allah, tidak bisa nyampe ke surga. Termasuk adanya kita di sini hari ini, waktu ini, detik ini, dalam rangka apa? Thalabul ilmi, tiada lain tiada bukan, itu hidayah dari Allah. Kalau tidak hidayah dari Allah, kira-kira Bapak hari ini di mana Pak? Di rumah hadir ya. Nah, Allah yang menunjukkan. Karena nanti hidayah ada dua, ada hidayah taufik, ada hidayah ad-dilalah. Ya. Kalau hidayah ad-dilalah, ya, tadi yang hadir misalkan di pengumuman ya, hari ini pada maghrib ada pengajian, yang hadir tahu ini apa hidayahnya? Hidayah dilalah. Cuma hidayah taufik ya begini jadi. Nanti di ayat ihdinas siratal mustaqim kita gali lebih dalam lagi makna hidayah. Nah, maka dengan hidayah dari Allah itulah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
dan tidaklah kami sekali-kali tidak mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Maka hidayah dari Allah ini sangat luar biasa besarnya, yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah, nikmat kita ketika berada dalam hidayah. Sholat maghrib kan itu hidayah dari Allah. Kita masih bisa sholat maghrib, nikmat kan? Nikmat apa sholat kan? Nikmat. Buktinya nikmat apa? Buktinya nikmat apa Pak? Nah bingung. Sholat nikmat. Buktinya apa? Ketagihan Pak. Kita ketagihan kan gitu. Bosan nggak sholat Pak? Enggak kan itu, malah ketagihan. Nah itu buktinya sholat itu nikmat. Kita ketagihan Pak. Bahkan sampai 5 kali sehari. Kalau nggak nikmat Pak, nggak mungkin ketagihan Pak. Bapak yang pasok Pak misalkan nggak suka pedas Pak, malah dipedesin Pak gitu. Sama tukang dagangnya kan gitu. Nikmat nggak Pak? Enggak. Kira-kira balik lagi nggak Pak ke tukang pasok itu Pak? Enggak, kenapa? Nggak nikmat tuh Pak. Salah satu ciri nikmat kita sholat, kita doyan sholat. Nikmat tuh, karena hidayah dari Allah. Ngaji nikmat, nikmat buktinya Pak? Oh, nggak doyan ngaji Pak. Oh berarti nikmat sekali tuh. Nah, tiada lain tiada bukan itu karena hidayah dari Allah. Berapa banyak orang yang saudara-saudara kita masih meninggalkan sholat yang wajib begitu. Berarti belum merasakan nikmatnya sholat. Nah, kita alhamdulillah dapat hidayah itu, merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada, tetapi kita masih bisa berada dalam kebenaran yang beliau bawa sampai hari ini. Nikmat berada dalam Islam. Bukti kita nikmat berada dalam Islam apa? Tidak keluar dari Islam, berarti kita nikmat kan? Karena ada orang ternyata menjelang akhir hidupnya sudah tua baru keluar dari Islam, berarti sudah tidak menikmati lagi keislamannya kan gitu. Wa nudu an tilkumul jannah uridtumuna bima kuntum ta'malun. Dan disuruhkan kepada mereka, kepada ahli surga ini, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi masuk surga itu harus kerja dan kerja. Bisakah orang masuk surga tanpa kerja Pak, tanpa amal? Bisa tidak? Bisa tidak Pak? Tidak. Kata Nabi ini, la yudkhilu amalan, la yudkhilu ahadakumul jannah amaluhu. Bahwa seseorang itu tidak masuk surga karena amalannya. Nah, gimana Pak? Sampai para sahabat bertanya, wal anta ya Rasulullah, apakah kau pun sama tidak masuk surga karena amalanmu? Jawab Nabi, nah ya saya pun begitu. Jadi gimana Pak? Gak usah amal saja Pak. Tetapi di ujungnya, illa an yatawammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Kecuali Allah memberikan naungan pertolongan kepadaku dengan rahmat dan juga karunia-Nya. Berarti Pak, kita masuk surga dengan amalan yang menghasilkan rahmat Allah, yang mendatangkan karunia Allah. Jadi amalannya yang berkualitas, bukan yang asal amalan. Buktinya orang yang sholat, ada orang yang berkualitas, ada yang sholatnya
tidak berkualitas gitu. Lil musolli, celakalah orang yang sholat. Kata orang yang nggak sholat gimana Pak? Alhamdulillah saya nggak sholat, ini nggak celaka kan gitu. Sama juga kan gitu. Yang sholat saja masih diancam celaka, apalagi yang tidak sholat. Dan siapa yang diancam ini? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholatnya itu sahun malah, berarti sholatnya tidak berkualitas. Maka kita harus senantiasa beramal amalan yang berkualitas sehingga menghasilkan rahmat Allah dan juga karunia Allah. Dengan itulah kita berhak masuk surga. Maka orang masuk surga begitu luar biasanya bahagia, bersyukur sehingga mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian di Quran surat Yunus ayat 9 ayat 10 hampir mirip ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amalan sholih, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, dengan iman dan juga amal soleh. Maka iman dan amal soleh sering Allah gandengkan dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwasannya orang yang beriman harus membuktikan keimanannya lewat amal soleh. Begitupun sebaliknya, amal-amalan soleh yang dilakukan harus dilandasi dengan keimanan. Maka ada orang yang ngaku beriman tetapi gak beramal soleh, Pak. Ngaku beriman tetapi gak sholat, ngaku beriman tetapi gak puasa, ngaku beriman tapi mabok-mabokan, ngaku beriman tapi berzina, ngaku beriman tapi korupsi, misalkan itu. Nah itu kan ada yang janggal, ada yang janggal. Maka orang yang beriman harus buktikan keimanan lewat amal soleh. Kalau hanya ngaku doang berarti pengakuannya dusta, bohong. Begitupun amal soleh harus dilandasi dengan keimanan. Kalau tidak dilandasi dengan keimanan, amalnya akan sia-sia. Orang misalkan orang kafir kan gitu, boleh kok orang kafir Pak, nyebutnya orang muslim Pak. Orang kafir misalkan. Atau orang yang kafir baik Pak, baik. Santunan anak yatim, menyantuni janda, menyantuni duafa, tidak korupsi ya. Kemudian baik kepada orang tua, tetangga dan lain sebagainya, tapi kafir Pak. Tempatnya di mana? Surga neraka. Neraka. Kenapa neraka? Kafir karena tidak iman kan gitu. Ibarat kata Pak, ibarat kata Bapak bersih-bersih nyapu jalan Pak, jalan kayak narogong tuh dari ujung sampai ujung ya. Dibersihin sama Bapak, kira-kira dapat gaji nggak dari Pemda Pak? Dapat gaji kan? Sebulan Pak, nyapunya Pak. Dapat gaji nggak kira-kira? Enggak, kenapa? Bukan petugas kebersihannya, nggak ada kan SK-nya, nggak akan beri gaji lagi. Itu pun sama syarat kan itu. Maka syarat menerima gaji itu harus jadi pegawai kebersihan gitu. Maka dapat gaji. Maka syarat masuk surga salah satu diantaranya adalah iman. Syaratnya tidak terpenuhi, ya mohon maaf kan gitu. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya sungai di jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dakwahum fiha, doa mereka di dalamnya, doa mereka di dalam surga, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan juga penghormatan mereka adalah salam, assalamualaikum. Kemudian wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, dan penutup doa
mereka ketika mereka masuk surga adalah alhamdulillah rabbil alamin. Maka kita sering mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, minimal alhamdulillah ketika merasakan kenikmatan itu sebagai latihannya, latihan kita menjadi penduduk surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pada kesempatan kali ini ya, karena ada part selanjutnya di Quran surat An-Nahl ayat 75. Di surat An-Nahl ayat 75. Daraballahu mathalan, Allah membuat perumpamaan, membuat sebuah contoh. Abdan mamlukan, seperti hamba sahaya, la yaqdiru ala syai'in, yang tidak dapat tertindak terhadap sesuatu. Yang namanya hamba sahaya itu berada dalam kontrol majikannya. Tidak bisa asal-asal melakukan sesuatu tanpa izin dan juga perintah dari majikannya. Itu hamba sahaya. Wa man razaqnahu minna rizqan, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, wa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Hal yastawun, apakah mereka itu sama? Maka ibarat kata kita diberikan rezeki oleh Allah, sebagian rezeki itu diinfakkan, maka bagiannya diungkapkan dengan min, sebagian, tidak seluruhnya. Luar biasa. Bagaimana? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika kita bisa berinfak, ketika bisa bersedekah, nikmat terasa. Alhamdulillah, bisa infak, bisa sedekah. Seandainya Pak, kalau infak sedekah itu merupakan sebuah kenikmatan, apakah harus nunggu kaya dulu Pak baru berinfak? Harus nunggu kaya dulu baru bersedekah Pak? Maka ketika infak sedekah menjadi sebuah kenikmatan, tidak usah nunggu jadi kaya dulu. Kalau nunggu kaya dulu Pak, gak jadi kaya-kaya gimana Pak? Gak jadi infak sedekahnya kan itu. Maka infak bersedekah itu jangan nunggu kaya. Maka sejak sekarang itu maka disesuaikan dengan kemampuan kita. Baik sirron, sembunyi-sembunyi, jangan ada orang lain yang tahu. Istri kita nggak tahu kita suka infak kemana, bagi masalah. Tetangga kita nggak tahu kita suka infak, kan itu. Ataupun wajahan, ataupun dengan perangan. Ada infak, kotak infak yang apa tuh? Maju kan gitu. Itu sirron atau jahron Pak? Jahron itu kan itu. Kelihatan masukinnya. Kecuali bapak pertama datang masuk ke masjid, belum ada orang nih kan gitu, masukin itu sirron gitu. Ada orang yang mau, ada CCTV itu sirron ya, masukin ke kotak. Ataupun jahron ya, terang-terangan gak jadi masalah. Yang masalah itu apa? Yang gak berinfak. Yang jadi masalah yang gak berinfak, baik dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Terkadang yang baik yang mana Pak? Sir atau yang jahar? Maka dalam melihat ungkapan itu sirron lebih baik, sembunyi-sembunyi lebih baik. Kenapa? Untuk menjaga ikhlasnya. Kalau jahar punya baik silahkan gitu. Ya, dua-duanya baik gitu. Yang lebih baik sirron. Ya. Ya. Jangan sampai ada orang yang ketika infak sedekah itu niatnya ingin pujian. Kadang orang kan itu infak 1 juta nih buat pembangunan masjid. Infak nih 10 juta. Yang 10 juta, karena dia temannya 1 juta dikasih tambahan lagi Pak 10 juta.
Jangan tulis nama saya, tulis saja hamba Allah. Kalau yang 1 juta bagus kan itu, ditulis. Kalau saya nggak usah, tulis saja hamba Allah. Pas dihubungi juga kan itu. Yang infak Pak Agus 1 juta, hamba Allah 10 juta. Oh, saya. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka infak ini betul-betul harus kita budayakan ya, sedikit-sedikit ya, ataupun sedikit-sedikit bagus, apalagi banyak kan, semakin banyak semakin bagus. Bang aktsarul la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kebanyakan mereka tidak mengetahui bagaimana nikmatnya infak. Mudah-mudahan kita mampu merasakan nikmatnya berinfak setiap pagi ya, lumayanlah berapa 1000, 5000, 2000, tetapi kita mampu istimror. Kayaknya tadi ada bel ya. Baik, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.